wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ferawati MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berkomunikasi serta teman-teman kelas seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara terkasih, izinkan saya berpidato tentang pendidikan di era digital pada zaman sekarang ini. Saya ingin berbicara tentang pendidikan di era digital, zaman yang penuh kemajuan dan tantangan. Era digital merupakan era di mana teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Era digital merupakan era di mana kita dapat mengakses, berbagi, dan menciptakan informasi dan pengetahuan dengan mudah dan cepat melalui internet. Era digital adalah era di mana kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Namun saudara-saudara, pendidikan di era digital juga menuntun kita untuk lebih siap dan mampu dibandingkan sebelumnya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu yang kita pelajari di sekolah atau universitas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu yang kita pelajari di sekolah ataupun universitas. Kita harus belajar dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mampu bersaing dengan jutaan orang di seluruh dunia yang memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan yang sama seperti kita. Kita harus mampu berinovasi dan kreatif untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, bagaimana menghadapi tantangan pendidikan di era digital? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi individu yang unggul dan berguna bagi negara? Saya ingin menyampaikan berbagai hal yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Pertama, kita harus mempunyai motivasi belajar yang kuat. Motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong kita untuk mencapai tujuan kita. Motivasi adalah api yang membakar semangat untuk terus berkembang. Motivasi adalah kunci keberhasilan kita dalam belajar. Tanpa motivasi, kita akan mudah menyerah dan putus asa. Tanpa motivasi, kita akan kehilangan makna dan tujuan hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tingkatkan motivasi belajar kita. Temukan alasan bagus untuk belajar. Apakah karena ingin memperbaiki diri, ingin menjadi orang tua yang bahagia, ingin mengabdi pada masyarakat, atau ingin mencapai cita-cita? Apapun alasannya, mari kita pertahankan dan jadikan itu sebagai motivasi belajar. Kedua, kita harus menerapkan disiplin dan yang ekstrim dalam belajar. Disiplin merupakan sikap tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Disiplin adalah konsistensi dalam menjalankan rencana dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Disiplin adalah pengorbanan melepaskan hal-hal yang tidak penting demi hal-hal yang lebih penting. Disiplin adalah modal utama dalam belajar. Tanpa disiplin, kita mudah teralihkan dan produktivitas kita ketika belajar seperti gawai, jejaring sosial, game online, atau hal-hal asing lainnya. Ketiga, kita harus mempunyai kemampuan belajar yang sesuai. Kapasitas adalah kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kompetensi merupakan hasil proses pembelajaran yang berkesinambungan dan berkesinambungan. Kemampuan merupakan ukuran keterampilan dan prestasi seseorang dalam bidang tertentu. Kompetensi merupakan syarat utama kita dalam belajar. Jika kita tidak mempunyai kemampuan, maka kita akan mudah kalah, tertinggal, dan tersingkir. Jika kita tidak mempunyai kemampuan, maka kita akan kehilangan kesempatan dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita kembangkan kemampuan belajar kita. Mari kita belajar hal-hal sesuai dengan minat dan bakat kita. Manfaatkan sumber belajar yang tersedia di sekitar kita seperti buku, internet, guru, teman, atau orang yang lebih berpengalaman. Mari kita tingkatkan keterampilan dan kemampuan kita di berbagai bidang, seperti berpikir kritis, berkomunikasi efektif,
kolaborasi, dan pemecahan masalah. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang pendidikan di era digital? Sebenarnya masih ada lagi hal yang ingin saya sampaikan tentang pendidikan di era digital. Tetapi, lebih baik kalian mencarinya sendiri, karena pada zaman saat ini kalian tidak boleh hanya mengandalkan ilmu dari yang saya sampaikan saat ini. Ada banyak tempat atau situs di internet yang dapat kalian jadikan sebagai referensi. Itulah yang disebut sebagai pendidikan di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.